Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pertemuan ke-6 materi kelima, yaitu dengan materi membangun paradigma Qur'ani. Pengertian: secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah atau keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realita atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kehidupan. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli, isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas syiratul mustaqim, jalan yang lurus Allah SWT, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidup. Adapun beberapa alasan mengapa paradigma Quran ini sangat penting di era modernisasi. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber primer dalam segala kehidupan. Dua, Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tiga, Al-Quran sebagai tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah yang pertama, untuk meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk mencucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong. Meluruskan akidah. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Yang kedua, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, meneguhkan keimanan kepada akhirat dan meyakini adanya balasan di akhirat. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, itu ada beberapa. Yang pertama, memuliakan manusia, yang mana-mana adalah manusia keturunan Nabi Adam. Dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan sebagian yang telah kami ciptakan. Menetapkan hak-hak manusia. Yang pertama, hak hidup, hak untuk bekerja, menjelajah dunia, meneguhkan hak-hak duafa, menggali sumber filosofis historis mengenai paradigma Qur'ani. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan karena umat Islam berada pada puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan serta keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi sumber power dalam ekonomi dan politik. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu adalah umat Islam mengikuti ajaran Al-Qurannya. Maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, sebagai acuan, sebagai paranorma dalam kehidupan. Hasil penelitian menerapkan ada 5 etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Paradigma Qur'ani sebagai satu-satu model untuk menghadapi kehidupan modern, bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya. Sedangkan Muslim maju justru karena mereka meninggalkan ajaran agamanya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya lain selain Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya adalah
Umat Islam akan mengalami suatu kemajuan manakala ia menjalankan apa yang diajarkan oleh agama melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ya agama lain agama lain maju karena mereka meninggalkan agamanya. Ini adalah dua paradigma yang bertolak belakang. Islam maju karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam mereka berpijak, dalam landasan mereka bekerja. Itu mencirikan bahwasanya sampai hari ini Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga kemurniannya. Sedangkan agama Nasrani, Yahudi, mereka mundur karena mengikuti ajaran agamanya, dan mereka maju karena meninggalkan ajaran agamanya dikarenakan apa? Ajaran agama yang ada pada mereka saat ini sudah diotak-atik oleh tangan-tangan manusia yang menuruti hawa nafsunya. Sehingga ajaran agamanya itu tidak lagi semurni ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi beruntung kita umat Islam yang memiliki Al-Quran, di mana Allah katakan Allah yang menurunkan dan Allah pula yang akan menjaga keasliannya. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Ya, kemajuan teknologi yang hadir hari ini sebenarnya tidak lepas dari peran teks atau teori atau nas yang ada di dalam Al-Quran yang dikembangkan oleh manusia sehingga bisa merambah ke seluruh penjuru dunia sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kemajuan di berbagai bidang, baik dalam teknologi informasi, teknologi otomotif, dalam perekonomian, dalam kedokteran dan lain sebagainya sangat luar biasa ya. Dan ini dikembangkan dari teori-teori yang ada di dalam Al-Quran yang normatif menjadi sebuah teori. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Nah, efek negatif dari kemajuan itu sendiri sudah pasti adalah membawa pada perubahan peradaban kehidupan umat manusia. Yang manakala jika kehidupan umat manusia lari dari konteks Al-Quran, maka keberadaban manusia akan lepas dari kontrol agama. Kemajuan melahirkan kehidupan modern, dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Ya, jadi hari ini kita hidup di era modernisasi, globalisasi, di mana semuanya serba instan, mudah, cepat ya. Jadi kehidupan manusia dimanjakan oleh kemajuan teknologi, namun di satu sisi juga bisa menjerumuskan manusia karena manusia terlena dengan kemajuan teknologi tersebut. Menuju kejayaan Islam, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut untuk menuju kejayaan Islam. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Jadi umat Islam wajib dan harus menguasai ilmu modern, baik teknologi informasi dan lain sebagainya. Menguasai warisan khazanah Islam. Ini sebagai barometer kita, sebagai pondasi kita dalam berinteraksi sesama manusia, dalam kita berinteraksi terhadap budaya-budaya lain, budaya-budaya luar. Membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Nah, di dalam ranah ini, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan sebagainya tidak dilepaskan dari pemikiran Islam. Jadi fenomena ajaran Islam tetap dimasukkan di dalam setiap penelitian yang kita lakukan. Bahwasanya ini terjadi semua tidak lepas dan tidak lebih adalah karena kehendak Allah, atas kekuasaan Allah SWT. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Nah, ini adalah sebuah momentum untuk memberikan kearifan kreatif antara budaya Islam dan pengetahuan modern, ajaran Islam dan pengembangan pengetahuan. Yang mana pengembangan pengetahuan ini jika dibarengi dengan pemahaman Islam yang baik, maka ia akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Tapi ketika pengetahuan dan kemodernan ini berkembang tanpa diimbangi oleh ajaran Islam, maka dia akan dipergunakan untuk memberikan kemudaratan kepada umat manusia. Mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Mengarahkan pemikiran kita bahwasanya ya, kita ini adalah sunnatullah. Apa yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak Allah. Ciri-ciri kehidupan modern ya, ciri utama kehidupan modern adalah pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran dan pemerataan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut: tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, religius, tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk mengembangkan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut.
Terakhir, Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah makrifat, dan Al-Quran adalah paradigma untuk mengembangkan iptek. Jadi mengenal Allah dan Al-Quran adalah sebagai fenomena untuk kita mengembangkan iptek. Mungkin ini video singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti bisa untuk pengembangan kita berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.